Ya, pemirsa, aturan penonaktifan kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran atau PBI sejak 1 Februari lalu menuai polemik. Pasien BPJS PBI tidak lagi bisa berobat gratis menggunakan BPJS. Kita akan langsung saja membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 9 DPR. Sudah ada Pak Zaidul Munasicin. Selamat malam, Pak Zaidul. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih juga sudah berkenan meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Ini saya akan langsung saja Pak Zainul, karena tadi seperti tayangan sebelumnya begitu ya yang disampaikan oleh Pak Mensos, ini tampaknya semua pihak sebetulnya sudah mengetahui, baik itu dari BPJS, kemudian juga dari Kemensos, ini sudah sepakat bahwa ada pembaruan data. Kemudian juga disampaikan ketika ada pasien yang memang urgensitasnya tinggi sekali, dapat kemudian melakukan penanganan terlebih dahulu dan nanti administrasinya belakangan. Tapi di lapangan pelaksanaannya berbeda sekali. Sebetulnya kalau catatan dari DPR apa terkait dengan polemik ini? Ya, pertama kami dari Komisi 9 tentu sangat menyesalkan ya dan juga pasti prihatin dengan kondisi yang dialami oleh para pasien PBI, terutama yang penyakit kronis, termasuk pasien yang rentan, yang sekarang status PBI-nya masuk dalam kategori nonaktif ya. Kami sangat prihatin dan sebetulnya kami di Komisi 9 sudah mengingatkan dari awal kepada Kemenkes, BPJS Kesehatan dan juga dengan Kemensos termasuk dengan BPS untuk melakukan validasi data secara bersama-sama. Jangan sampai migrasi data dari DTKS ke DTSen ini dengan menggunakan skema desil itu mengakibatkan para peserta JKN yang PBI yang benar-benar memang tidak mampu itu kemudian dicoret atau dinonaktif gara-gara datanya tidak valid. Gitu. Nah, kami sudah mengingatkan dari awal. Sebetulnya kami juga mengapresiasi bahwa komitmen dari Pak Mensos untuk memastikan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien gara-gara problem administratif atau perpindahan data. Ini saya mengapresiasi ya. Tapi fakta di lapangannya, kebijakan ini tidak dikawal dengan baik. Ini kan menunjukkan betapa antara kebijakan yang di atas dengan realitas di lapangan kan terjadi miss ini. Nah, ini harus segera diselesaikan. Di mana letak miss-nya, di mana letak like-nya ini loh kok sampai terjadi yang namanya kebijakan di level menteri sudah seperti itu bagusnya tapi praktik di lapangannya tidak terpahami oleh petugas-petugas yang ada di lapangan. Saya harus segera diatasi ini gitu. Oke, baik, artinya memang terkait dengan validasi data kemudian juga transisi dari migrasi ini tidak begitu smooth ya, artinya pemerintah ini juga bisa dibilang karena kan ada beberapa pihak juga yang memang sudah tidak masuk dalam data tersebut atau sudah tidak masuk dalam PBI ini kemudian digantikan oleh pihak-pihak baru begitu ya yang memang seharusnya mendapatkan hak mereka. Nah, bagi pihak-pihak yang baru saja mengetahui begitu ketika mereka akan berobat, artinya mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup masif begitu ya. Apakah kemudian juga Anda menilai bahwa pemerintah ini gagal begitu ya untuk kemudian bisa mendistribusikan pembaruan dari kebijakan ini? Iya, menurut saya gagal sih tidak ya, tapi bahwa ada skema kebijakan pemerintah yang tidak tersosialisasikan secara utuh, secara detail sampai ke level yang paling bawah. Ya kan, padahal seluruh pasien peserta JKN itu punya hak untuk mendapatkan informasi terkait status kepesertaannya dia dalam sistem JKN kita gitu. Kalau dia misalnya dipindah ya kan dari statusnya dinonaktifkan dan segala macam itu, mereka berhak mendapatkan informasi yang utuh gitu. Nah, informasi itu hanya bisa sampai kalau itu disampaikan dengan menggunakan aparat yang sampai ke level bawah. Saya tidak tahu apakah data yang ada nonaktif itu sampai di level pemerintah desa. Harusnya sampai itu, gitu. Kenapa? Karena yang sehari-hari mereka itu berdekatan, berkomunikasi dengan masyarakat itu adalah pemerintah di level desa. Harusnya pemerintah desa diberikan informasi oleh Kemensos, oleh Kemenkes, oleh BPJS bahwa di desa Anda itu terjadi perubahan penerima PBI, gitu. Yang awalnya dapat PBI
sekarang sudah tidak dapat, ini digantikan oleh peserta PBI yang baru. Harusnya itu nyampe ke desa. Nanti baru pemerintah desa yang mensosialisasikan kepada warganya. Kalau itu tidak terjadi, maka akan terjadi kasus-kasus seperti ini. Iya. Jadi pasien ke rumah sakit, dia merasa masih tercover, ternyata tidak tercover. Iya. Akan terus terulang seperti itu. Oke, jangan sampai kemudian langsung memutus akses layanan kesehatan kepada pihak-pihak yang memang sebetulnya belum diketahui juga ya, begitu mereka sebetulnya sudah tidak terdaftar di sana. Nah, ini juga disebutkan bahwa Komisi 9 kan rencananya akan memanggil dari Kemensos, kemudian juga Kemenkes terkait dengan polemik ini. Kapan nih agendanya akan dilangsungkan dan juga apa saja kemudian yang akan didorong dalam pertemuan ini oleh komisi Anda? Ya, kita rencanakan minggu depan kita akan memanggil Menkes, kemudian Mensos, kemudian BPJS Kesehatan, dan kemungkinan juga dengan BPS ya. Nah, ini terkait soal validasi data setelah pergeseran dari DTKS ke DTSEN dengan sistem desil itu. Nanti di forum itu kita minta kepastian, kejelasan bagaimana sih proses validasi data yang melibatkan seluruh stakeholder di lintas kementerian ini, dan juga bagaimana mensosialisasikan perubahan data itu sampai ke level bawah, termasuk kalau misalnya ada dispute, ya, ada perbedaan data di level bawah. Misalnya begini, di data yang di pemerintah pusat, ya kan, itu menganggap seseorang itu dia dianggap mampu, misalnya dia desil 6 sehingga dia nggak boleh jadi peserta PBI. Tapi fakta di lapangannya, misalnya begitu, dia benar-benar memang masih PBI. Nah, ini harus ada solusinya. Harus ada ketemu ini, nggak boleh dibiarkan statusnya itu menggantung gitu ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan panggil seluruh kementerian lembaga terkait untuk membicarakan masalah ini. Yang pertama tentu kami akan mendesak secepat mungkin ada reaktivasi untuk pasien-pasien penyakit kronis dan juga pasien-pasien yang rentan gitu ya. Saya setuju dengan Pak Mensos, saya terima kasih Pak Mensos ya, karena sudah membuat kebijakan, dilayani dulu. Soal administrasi nanti kita selesaikan sambil jalan. Menurut saya itu kebijakan yang sudah bagus, dan ini harus diikuti oleh seluruh rumah sakit. Harus ada yang meyakinkan ke rumah sakit kalau Anda melayani pasien PBI yang secara administratif sedang proses transisi, ya, itu dipastikan rumah sakitnya tetap akan di-cover, diganti pembiayaannya. Harus ada pembicaraan seperti itu antara BPJS dengan pihak rumah sakit. Kalau perlu sebetulnya, ya, itu petugas-petugas BPJS yang ada di setiap rumah sakit, kan beberapa rumah sakit ada ini, petugas BPJS. Petugas BPJS yang di rumah sakit harus dikasih tahu bahwa yang utama itu adalah pelayanannya. Soal administratifnya nanti mengikuti dan menyesuaikan selama masa transisi ini. Itu harus clear gitu, Mbak. Ya, oke, baik. Sebetulnya kebijakan ini juga pembaruannya sangat baik sekali begitu ya, agar tepat sasaran, namun dalam pelaksanaannya memang sangat disayangkan, belum begitu smooth terkait dengan transisinya, dan kami titipkan juga nanti minggu depan begitu ya, seperti yang Anda sampaikan, Anda juga akan mendorong terkait dengan reaktivasi dari penyakit kronis pihak-pihak yang mengalami hal tersebut. Mas Zainul Munasin, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi dan juga pendapat yang sudah dibagikan bersama dengan kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Selamat malam.